Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-46, yaitu masabbatud dahr, mencela masa, waktu atau zaman. Nah, di antara kebiasaan orang jahiliyah yaitu mencela masa, waktu atau zaman. Seperti mereka berkata, kata Syekh di sini, kaqaulihim, seperti perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahr. Dahr yaitu masa, waktu, zaman. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali waktu, kecuali zaman. Artinya mereka menyandarkan berbagai kejadian, musibah, bencana kepada masa. Nah, ini orang-orang jahiliyah, sebagian, tidak semuanya. Orang-orang yang menyandarkan berbagai kejadian kepada masa, maksudnya apa? Masalah yang mendatangkan bencana, masalah yang mendatangkan musibah, bukan Allah, maksudnya gitu. Nah, orang-orang yang menyandarkan kejadian kepada masa, mereka adalah kaum Dubriyah. Ya, maksudnya apa Dubriyah ini? Mereka itu jika terjadi perkara yang mereka tidak sukai, jika terjadi perkara yang tidak mereka sukai, apa perkara yang tidak mereka sukai? Sakit, ya, kecelakaan, lalu bencana alam dan semacamnya. Mereka ini, jika terjadi pada mereka perkara yang tidak mereka sukai, maka mereka akan menyandarkan itu kepada masa. Dan mereka pun mencela masa karena itu. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan gara-gara masa, gara-gara siang, gara-gara malam, dan mereka menyandarkan kesialan kepada masa, waktu. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Apa ya? Sial itu nggak ada. Oh, hari sial, waktu sial, tempat sial, tidak ada ya. Tanggal sial, warna sial, nomor sial, ya kan? Kalau orang-orang kafir ya wajar meyakini seperti itu. Kalau Muslim nggak wajar. Ya, orang kafir meyakini angka 13, nomor 13, nomor sial. Ya, sehingga akhirnya apa? Mereka nggak mau kalau misalkan kamar di hotel nomor 13 nggak jadi. Ini sayangnya seperti ini diikuti oleh sebagian muslimin. Saya jadi teringat di lingkungan saya pribadi di Jakarta. Ada seorang, sebenarnya rumahnya nomor 13. Rumahnya nomor 13. Ketika datang seorang, ini yang nomor 13 Bu ya. Oh enggak, yang sana. Padahal nomor dia 13, diarahkan ke nomor lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena meyakini nomor 13 nomor sial, nggak mau mengakui kalau nomor rumahnya nomor 13, diarahkan ke yang lain. Nah, lihat tuh, ini Muslim loh, bayangkan. Sampai meyakini seperti ini. Nah, yang seperti ini nggak ada dalam Islam ya. Maka harus kita luruskan kalau ada saudara-saudara kita yang masih meyakini nomor sial ya, hari sial, tempat sial dan semacamnya. Ya, jadi kita kembali lagi. Wal wajib antan sibil asyailal khaliq, yang wajib hendaknya menyandarkan segala sesuatu kepada sang pencipta.
Ya, jadi segala musibah ini siapa yang menentukan? Allah, bukan waktu, bukan siang malam ya. Lalu terus bagaimana dengan waktu? Waddahr innama waqtun makhluqun min makhluqatillah laisa 'indahu tasarruf. Yang namanya waktu, masa atau zaman itu cuma waktu. Makhluk, makhluk artinya apa? Ciptaan Allah, tidak punya daya untuk mengatur. Jadi nggak bisa waktu mengatur hidup kita, siang mengatur apa hidup kita, enggak ya. Waktu malam siang ini hanya media saja. Jadi kita sedih di siang hari, kita gembira di malam hari, ini sekedar tempat saja, media saja. Adapun yang menentukan kita dapat musibah, dapat nikmat, ini siapa? Allah. Nah, ini harus kita ketahui ya. Dan Allah juga tadi kata Syekh, waqad ankara Allah subhanahu ala man yusnidul hawaditha ila dahr. Dan Allah telah mengingkari orang-orang yang menyandarkan berbagai kejadian kepada masa waktu atau zaman. Allah mengingkari mereka dengan firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata, kehidupan dunia ini, kehidupan itu hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Yang namanya hidup itu cuma hidup kita di dunia ini. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Jadi mereka menyatakan kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Artinya mereka mengingkari apa? Akhirat ya. Kata mereka hidup itu cuma di dunia. Ada di antara kita yang mati dan ada yang baru lahir hidup. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maksudnya apa? Maksudnya ini orang ini kenapa meninggal? Karena sudah waktunya. Orang ini kenapa masih hidup? Karena belum waktunya mati. Bukan ada yang menakdirkan dia hidup maupun mati. Nah, ini namanya kaum duhriyah ya, yang menolak adanya pencipta dan meyakini segala sesuatu sudah diatur oleh bukan Allah, waktu. Jadi mereka meyakini waktulah yang mengatur hidup manusia, bukan Allah. Nah, itu kaum duhriyah Bapak ya. Dan itu tentu saja kaum yang muslim kafir ya. Itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan dalam Islam kita dilarang mencela waktu, masa atau zaman. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim di sini, la tasubud dahr fa innallaha wad dahr. Jangan kalian mencela dahr. Dahr itu artinya apa? Masa, waktu, zaman. Jangan kalian mencela waktu, jangan kalian mencela masa, jangan kalian mencela zaman. Kenapa? Fa innallaha wad dahr. Karena karena sungguhnya Allah dialah waktu, dialah masa, dialah zaman. Maksudnya apa? Dialah pencipta waktu, zaman, dan masa. Maksudnya begitu. Maka nggak boleh kita mencela waktu. Misalnya ini zaman edan, ini zaman gila, ini zaman kata-kata yang isinya mencela waktu, zaman, atau masa, nggak boleh. Karena kalau ada kesalahan pada diri kita, kecelakaan pada diri kita, kita kena musibah, jangan salahkan waktu, tapi salahkan siapa? Diri kita sendiri ya. Waktu nggak punya salah apa-apa, diri kita lah yang punya salah. Karena musibah itu, bencana itu terjadi karena ada sebab. Sebabnya apa? Dosa ya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan musibah tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Sebabnya karena dosa diantaranya. Atau tidak dosa, tapi ingin meninggikan derajat orang. Jadi begini Bapak, kalau ada orang kena musibah, sakit-sakitan, mungkin apa makannya, kehidupan dari sisi ekonomi sulit, sudah sakitan, penghasilan sedikit, sulit dan sedikit. Nah,
Maka ini kan bisa dibilang musibah kan? Ya, ujian, musibah ya. Nah, musibah ini Allah berikan bisa untuk menghapus dosa karena orangnya punya dosa, dikasih penyakit sakit-sakitan terus. Karena dia punya dosa, Allah kasih sakit. Tujuannya apa? Menghapus dosa. Sebabnya karena dosa, tujuannya untuk menghapus dosa. Dan ada juga orang yang diberikan musibah, diberikan sakit menahun, berkepanjangan, baru sembuh sakit lagi. Udah sembuh sakit lagi, terus sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit. Dalam sebulan terhitung puluhan kali sakit misalkan. Nah, orang ini kena sakit, kena musibah, tapi bukan untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Apa tujuannya Allah memberikan penyakit? Meninggikan derajatnya. Ini contoh yang terjadi pada siapa? Para nabi. Para nabi diberikan musibah, sakit, sampai-sampai disebut dalam hadis ada di antara mereka yang mati karena digigit kutu. Ada bapak mati kan digigit kutu di sini. Saking miskinnya seorang nabi sampai mati digigit kutu. Bayangkan. Kutu, jangan kita pandang remeh. Kutu itu bisa bikin kita apa? Sakit, menderita. Bahkan saya pernah dengar katanya ada entah kutu atau lalat yang bikin orang ngantuk. Jadi ada virusnya atau gimana bikin ngantuk. Apa ya? Kalau udah ngantuk nggak tahu juga efek berikutnya pingsan apakah mati saya nggak tahu ya. Artinya kutu. Ini menunjukkan sekali lagi kalau misalkan Nabi dapat musibah, tujuannya untuk apa? Menghapus dosa? Tidak, tapi untuk meninggikan derajat. Kenapa tidak untuk menghapus dosa? Karena Nabi nggak punya dosa. Nah, ini Nabi. Tapi kalau kita kena musibah, sakit-sakitan, jangan terlalu pede. Saya kan nggak punya dosa. Saya kena sakit. Ya memang kita ini Nabi apa? Kalau kita Nabi ya lah, bolehlah. Saya kena sakit. Karena bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin meninggikan derajat saya. Ini kalau kita Nabi. Tapi kalau kita bukan Nabi, maka sadarilah Allah memberikan musibah karena ada dosa. Dan tujuannya Allah memberikan musibah untuk hapus dosa, apa ya? Nah, ini seorang mukmin ya, selalu bersyukur, selalu berprasangka baik kepada Allah. Kena musibah, dia bersabar. Dapat nikmat, dia bersyukur ya. Nah, ini. Jadi kalau kena musibah jangan celah masa. Karena Allah lah pencipta masa. Ya. Wa anna ma yajri fid dahr huwa bitaqdirillah. Dan bahwasanya apa yang terjadi di waktu siang malam kan ada kejadian kan, ini semua adalah takdir Allah. Nah, itu takdir Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaitu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, yu'dini benu Adam yasubbud dahr wa ana dahr biyadiyal amr uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku. Anak Adam sini maksudnya manusia. Anak Adam menyakitiku, maksudnya berusaha menyakitiku. Apa yang dia lakukan? Ya subbud dahr. Dia mencela masa, mencela waktu dan zaman. Sedangkan akulah dahr, akulah waktu. Maksudnya akulah pengatur waktu. Di tanganku segala urusan. Aku bolak-balikan malam dan siang. Nah, berarti di sini kata Syekh nih, fa idza sababta dahr faqad sababta khaliqad dahr. Kalau engkau mencela waktu, maka sungguh engkau telah mencela pencipta waktu. Siapa pencipta waktu? Allah. Maka nggak boleh kita mencela waktu. Waktu ini bisa malam, siang, apalagi sore, apalagi pagi. Jangan kita mencela pagi yang apa kan, pagi yang buruk atau apalah. Pokoknya intinya mencela waktu, nggak boleh. Seorang mukmin harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik, bukan mudah mencela, bahasa kotor dan semacamnya. Makanya dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bi-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukan orang yang suka mencela,
melaknat, berkata keji dan kotor. Ya, itu ya Bapak ya. Jangan mudah mencela, waktu dicela. Nanti kalau ada ayam ribut, dicela ayamnya. Nanti ada apa bikin gangguan, dicela. Semua makhluk hidup dia cela. Bukan cuma manusia yang jadi sasaran celaan dia, binatang pun yang sasaran celaan. Nah, ini orang yang hina Bapak ya. Jangan sekali-kali kita mencela, termasuk hewan, termasuk ayam. Ya, sebutkan hadis la tasbudik, jangan mencela ayam. Kenapa alasannya? Dialah yang apa? Bapak? Iya, enggak, dalam hadis sebutkan alasannya apa? Jangan mencela ayam. Ayamlah yang apa? Lafal hadisnya kalau nggak salah. Mengingatkan atau apa? Mengingatkan tentang sholat atau apa ya? Membangunkan orang untuk sholat, masalah Allah. Kurang lebih begitu ya. Jadi ayam pun ada jasanya. Jangan dicela Bapak ya. Intinya semua jangan dicela. Termasuk hewan yang diharamkan. Kalau ada hewan yang diharamkan, udah kita anggap haram, jangan dicela. Contohnya apa? Babi. Babi haram nggak? Tapi boleh kita cela. Babi bodoh misalnya, babi dungu. Udah jelas babi nggak punya akal, dia bilang dungu. Jadi yang bodoh, yang dungu siapa? Yang mencelanya, bukan babinya. Babi nggak punya akal. Kalau dia salah ya wajar kan. Tapi manusia yang punya akal mencela makhluk yang tidak berakal, berarti ini pada hakikatnya tidak berakal gitu. Nah itu nggak boleh ya. Harus jaga mulut, nggak boleh mencela siapapun, termasuk binatang. Ya. Nah makanya kata Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan tadi permasalahan tadi, fayajibu 'alal muslimin an yatajannabu hadza. Wajib atas kaum muslimin menjauhi ini. Ininya apa maksudnya? Mencela masa waktu atau zaman. Gak boleh, jauhi itu. Wa idza asabahum syai'un fa innahum yuhasibuna anfusahum. Nah ini, kalau ada sesuatu yang menimpa mereka, kalau mereka tertimpa musibah, maksudnya begitu, maka hendaknya mereka menghisab diri mereka. Menghisab artinya apa? Introspeksi. Saya kenapa ya? Kenapa saya dapat musibah seperti ini? Nah, harus introspeksi. Wa ya'tarifuna bidzunubihim, dan hendaknya mereka mengakui dosa mereka, kesalahan mereka. Kalau kena musibah, langsung pikir, kenapa saya bisa dapat musibah seperti ini? Jangan-jangan saya punya dosa. Nah itu, kalau sudah ingat gitu langsung tobat ya. Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah satu musibah pun menimpa kalian, apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu akibat dari ulah tangan kalian. Maksudnya apa? Akibat ulah tangan kalian, akibat dosa kalian. Nah itu ya. Makanya dalam ayat lain dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah. Tidaklah satupun kebaikan menimpa dirimu kecuali itu dari Allah. Apapun kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah. Kita dapat rezeki, jabatan naik, kesehatan yang bugar, yang stabil, ini semua dari Allah. Lalu Allah katakan setelahnya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun keburukan yang menimpa dirimu, maka itu dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Karena kesalahan kamu sendiri. Apa ya? Jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan waktu, jangan salahkan masa, jangan salahkan manusia, jangan salahkan hewan. Ya, salahkan diri sendiri. Ya, contohnya, saya mencet-mencet ini. Ya iyalah, kamu makan misalkan pedas, bakso sampai ininya misalkan cabenya berapa butir misalkan. Nah, itu
Jadi mencret. Jangan salahkan orang lain gara-gara ini, gara-gara salah kita sendiri ya. Makanya ketika kita dapat musibah apapun, ketahuilah kalau kita bukan nabi, berarti itu karena ada apa? Dosa. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i pernah disaksikan oleh muridnya berjalan bersama muridnya. Syekh Muqbil itu kalau ulama Yaman, beliau kalau selesai pelajaran beliau keluar dari majelis diikuti oleh teman-teman, diikuti oleh murid-muridnya. Nah, pernah suatu hari beliau tersandung. Kaki beliau tersandung. Maka beliau pun membacakan firman Allah Ta'ala ini. Apapun musibah yang menimpa dirimu, maka itu akibat apa? Ulah tanganmu. Artinya akibat dosamu. Jadi beliau, saya tersandung, berarti karena saya punya dosa, makanya Allah takdirkan dapat musibah, Bapak ya. Jadi itu, dan tentu saja ketika Allah berikan musibah itu tandanya juga sayang. Karena Bapak kalau kita tidak punya dosa nih, tidak dikasih musibah, berarti nanti musibahnya di mana kita dapatnya? Di akhirat. Pilih mana, musibah di dunia atau akhirat? Ya kalau saya nggak mau milih dua-duanya. Tapi kalau mau terpaksa harus milih, kamu mau kena musibah dunia atau musibah akhirat? Oh ya tetap kita milih musibah dunia. Kalau musibah akhirat sangat dahsyat, nggak kuat Bapak. Tapi kalau musibah dunia ya separah apapun ya namanya dunia. Anggap kita kena musibah seumur hidup kita. Hidup di dunia ya paling kita umur lama berapa? 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau kita anggap hidup di dunia tadi cuma 70 atau 80 tahun, berarti kalau dibandingkan akhirat berapa menit? Tinggal hitung aja. Artinya hidup di dunia itu sementara. Sabar ya. Kalau kita selama ini kena musibah, sabar. Hidup itu sebentar, di dunia itu sebentar. Suatu saat musibah itu akan hilang. Kalau kita selama ini gundah karena menghadapi celaan, dibully dan semacamnya, sabar. Hidup di dunia itu sebentar, nanti juga akan hilang. Apapun musibah yang menimpa diri kita, kalau kita ingat di dunia itu sementara, itu akan terasa apa? Tenang, terasa ringan dan tidak memberatkan. Maka Bapak, hendaknya kita selalu introspeksi diri. Kalau kita kena musibah atau apapun, maka tengoklah diri kita. Apa dosa yang kita lakukan selama ini? Seorang ulama tabi'in, A'mash atau Waqi' bin Al-Jarrah, Waqi' kalau nggak salah. Jadi suatu hari dia dicela oleh orang. Orang tentu saja bukan orang yang berilmu, orang nggak jelas. Maka Imam Waqi' pun menyadari bahwa ini karena dosa saya berbuat dosa, maka akhirnya apa? Allah ngirim seorang mencela diri beliau. Jelas Bapak ya? Jadi musibah apapun yang menimpa diri kita, ketahuilah itu karena dosa kita, baik sedikit maupun banyak. Dan ketika Allah memberikan musibah karena dosa kita, itu sebenarnya tanda sayang Allah kepada kita. Itu lebih baik daripada Allah nunda pembalasannya di akhirat ya. Maka dalam hadis sebutkan, idza aradallahu bi'amdil khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Wa idza arada bi'abdi syar'an sakanhu bidzanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah tahan hukuman untuknya sampai dibalasnya di mana? Akhirat. Jadi Bapak, kalau kita sekarang kena penyakit, kena musibah, ya alhamdulillah berprasangka baik kepada Allah. Oh, ini tandanya Allah sayang. Tapi kalau kita berbuat dosa, saya nggak kena musibah terus ya? Kenapa ini? Saya perasaan udah berapa kali nipu orang, berapa kali saya korupsi, berapa kali ini, tapi kok nggak ditangkap KPK ya?
Kok nggak datang polisi nangkap saya? Jangan senang dulu. Iya, kamu tidak balas di dunia, berarti kamu akan dibalas di akhirat, dan pembalasan di akhirat lebih dahsyat dan berat. Maka itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, kalau kena musibah jangan salahkan siapapun, termasuk jangan salahkan masa, waktu, dan zaman, tapi salahkan diri kita. Nah, itu masalah jahiliyah yang ke-46. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-47. Apa itu? Idhafatu ni'amillahi ila ghairi. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Kaqaulihi, seperti Allah kabarkan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengakui nikmat Allah lalu mereka mengingkarinya. Nah, inilah sifat jahiliyah yang ke-47. Apa itu tadi? Menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya. Ya, contohnya di sini Bapak ya. Bisa menyandarkan nikmatnya kepada selainnya itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kalau kepada diri sendiri seperti apa? Misalkan gini, kita ada di antara kita yang bekerja. Apa? Ya, bekerja, bisnis hingga kaya raya. Lalu berkata, saya bisa ini karena kegigihan saya. Saya bisa seperti ini nih. Wow. Biasanya di sini kan para motivator misalkan. Jadi ketahuilah hadirin, saya bisa seperti ini karena kegigihan saya. Karena kepintaran. Nah, ini dia dapat nikmat kaya, harta berlimpah, lalu disandarkan kepada siapa? Bukan disandarkan kepada Allah. Ini namanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, itu kepada diri sendiri. Bisa juga kepada orang lain. Ya, seperti yang pernah kita bahas ketika ini saya lagi ada di antara kita yang sedang berjalan. Anggap berjalan ke Muara Siberut. Lagi berjalan, tiba-tiba ada mobil kencang mengarah ke dirinya. Kebetulan supirnya mabok. Dia bawa mobil keras ke arah orang ini. Nah, ketika sudah dekat, mobil di depan mata, ada orang narik dia. Sehingga mobil lewat, dia pun selamat. Maka orang ini yang udah selamat ditarik sama ini, kalau bukan karena dia, aku celaka. Kalau bukan karena dia, aku sudah binasa. Selamat dari tabrakan. Ini nikmat kan? Nah, harusnya nikmat ini disandarkan, tapi disandarkan pada manusia. Nah, itu juga termasuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Terus harusnya bagaimana? Kalau bukan karena Allah, saya sudah mati ketabrak. Itu harusnya. Atau boleh juga kalau bukan karena Allah, kemudian orang ini saya sudah mati ketabrak. Itu boleh. Tapi kalau menyatakan kalau bukan karena dia saja, nah ini bisa dianggap menyandarkan nikmat kepada manusia. Jelas ya? Habis ya? Begitu juga nggak boleh menyatakan kalau bukan karena Allah dan dia, saya sudah mati ketabrak. Ini tidak boleh. Yang boleh apa? Kalau bukan karena Allah, saya sudah mati ketabrak. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian. Apa bedanya dan dengan kemudian? Kalau dan itu menyandingkan, menyamakan. Kalau bukan karena Allah dan dia, berarti menyamakan Allah dengan manusia. Tapi kalau bukan karena Allah, kemudian dia, ini menempatkan Allah di atas manusia. Itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Insyaallah akan kita bahas pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.